Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai mufasir Nusantara dan ulama Indonesia, salah satunya yaitu Buya Hamka. Saya akan membahas bersama dengan pembicara kita pada hari ini, yakni Saudara Berli. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema kita pada hari ini yaitu tadi sesuai dengan yang disebutkan oleh ibu host kita pada malam hari ini, yaitu ibu ini. Jadi ini kita membahas Buya Hamka dari sisi mana ya dulu? Oke, ini kan untuk temanya ini kan terkait dengan mufasir. Iya. Yaitu berarti kan kalau mufasir berarti terkait dengan tafsir-tafsir seperti itu ya. Jadi kita mulai dari bagaimana sih masa kecil Buya Hamka? Berarti gini Bu, kita membahas biografi salah satu mufasir kontemporer yang Indonesia. Ya, Ya, salah satunya Buya Hamka. salah satu Buya Hamka. Jadi sejauh yang saya ketahui, Buya Hamka lahir di salah satu kabupaten Agam namanya, yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Beliau lahir pada tahun 1998 tanggal 17 Februari di Hamka, Buya Hamka, yang sering kita kenal bahwasanya Buya Hamka. Tapi sebenarnya ini adalah singkatan dari nama beliau. Ini nama Hamka ini nama penah kalau bahasa gitu ya. Ini nama penah Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka, ini di kepanjangannya. Nama beliau juga tak terlepas dia, maksudnya dibayang-bayang juga nama ayahnya gitu, nggak jauh. Abdul Karim Amrullah. Jadi beliau masa kecilnya menempuh, sebelum beliau masuk sekolah beliau belajar ngaji di surau. Kalau bahasa kita surau itu kalau kita di Sumatera, kalau di sini itu musola. Kalau di sini musola, bahasa Indonesia musola. Jadi beliau kalau di Sumatera biasanya orang-orang ngaji, belajar mengaji, belajar membaca Al-Quran itu ke surau. Selain itu beliau juga sempat ikut sekolah dusun. Dulu ada yang namanya sekolah dusun. Setelah beliau ke sekolah dusun, beliau juga sempat sekolah formal. Tapi sampai kelas 2 Bu, beliau mutus sekolah dan masuk pondok pesantren Tawalif. Nah, jadi beliau belajar banyak ilmu agama di pesantren ini. Beliau belajar dengan pelajaran-pelajaran yang pada waktu itu mungkin belum pas kalau disuguhkan untuk anak kecil, tapi beliau sudah belajar banyak di pesantren. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau kita di pesantren itu belajar agamanya sangat powerful sekali ya. Ada cerita menarik waktu itu selama beliau berada di pesantren, diceritakan oleh sahabatnya yang merupakan seniornya 2 tahun di atas beliau waktu itu ya. Waktu itu beliau menyuruh temannya ini, seniornya ini, untuk memejamkan mata.
jamkan mata, terus membuka mulut. Kayak itu dengan mudahnya si teman dia ini menuruti perkataan Buya. Buya mengusap lehernya, mengambil daki malah dimasukinnya ke mulutnya. Itu diceritakan dari salah satu artikel yang juga saya baca. Saya ketika membaca itu sempat masalahnya dia ini sosok yang juga katakanlah waktu itu karena masa kanak-kanaknya masih sempat hobi bermain-main gitu, jahili temennya. Setelah umur 16 tahun, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Jawa, yang mana juga di salah beberapa referensi juga saya pernah sempat membaca bahwasanya beliau juga sempat mengikuti pelatihan, semacam pelatihan kalau sekarang ya namanya itu, beberapa minggu bersama pimpinan ketua partai atau ketua syarikat Islam. Dulu belum jadi partai, syarikat Islam itu semacam ormas sekarang kayak Nahdliyin, kayak Muhammadiyah. Nah, beliau sisi nasionalisnya digodok di sana. Saya juga sempat membaca itu. Beliau terpukau ketika mendengar orasi dari Bapak Orator. Ini juga Haji Omar Said Cokroaminoto, juga salah satu guru juga Bapak Soekarno itu. Dan banyak juga dari rumah beliau melahirkan orang-orang hebat dari rumah Pak Cokro. Buya Hamka juga termasuk salah satu muridnya. Nah, mungkin itu sedikit perjalanan singkat mengenai tentang masa kecilnya Buya Hamka. Gimana? Saya jadi saya jadi tertarik untuk mempelajari mengenai beliau gitu. Sangat menarik sekali untuk dipelajari ya berarti. Oke, selanjutnya tadi kita sudah bahas mengenai masa kecilnya, dan sekarang saya ingin tahu mengenai karir beliau, perjalanan karir beliau itu seperti apa gitu. Ya, kasih. Jadi karir beliau ulama, sekaligus sastrawan, sekaligus politikus, sekaligus pengajar, sekaligus penulis. Jadi banyak, seperti yang kita katakan di awal tadi, beliau menempuh pendidikan formal sampai kelas 2. Setelah itu beliau masuk pesantren gitu, memutuskan untuk masuk pesantren. Tapi yang kita kenal Buya Hamka kan sekarang Profesor Dr. Hamka, ya. Nah, padahal dia nggak berpendidikan, bahkan dia nggak melanjutkan pendidikan formalnya sampai ke jenjang. Kalau kita sekarang kan SD, SMP, SMA gitu. Beliau SD kelas 2 kelar masuk pesantren. Nah, jadi itu kehebatan beliau. Maksudnya kalau kita waktu sekarang kan kita yang mencari menjenguk Universitas Al-Azhar untuk mendapatkan gelar, tapi ini enggak. Universitas Al-Azhar memberikan gelar kehormatan kepada beliau. Juga Universitas Nasional Malaysia memberikan gelar juga kehormatan Doktor Honoris Causa. Juga waktu itu beliau salah satu orang yang dapat gelar Doktor Honoris Causa pertama di Indonesia. Terus beliau dikukuhkan menjadi guru besar di Universitas Mustafa di Jakarta, hingga bergelarlah Profesor Dr. Hamka. Meskipun itu sebenarnya yang menjadi motivasi kita. Selain itu juga beliau berkarir di bidang politik. Beliau sempat masuk konstituante di mewakili Partai Masyumi waktu itu. Tapi pada akhirnya Partai Masyumi dibubarkan karena dituduh ikut dalam pemberontakan
waktu itu. eh, karena tokoh-tokoh di dalam Masyumi ini waktu itu banyak yang include dalam pemberontak gitu ya. Sehingga akhirnya Partai Masyumi dibubarkan, dan tidak lama dari sana beliau juga difitnah sebagai gerakan mau melakukan gerakan subversif. Ya, akhirnya beliau pada tahun 1964 dijenguk dari kediamannya dan dimasukkan ke dalam bui tanpa diproses sidang secara ini sebenarnya pertautan politik gitu, sangat jelas sekali kalau kita lihat, dan beliau dituduh tanpa diproses lagi langsung masuk bui gitu. Waktu itu hal yang membuat Buya sakit hati bukan karena Buya masuk bui, tetapi karena dijelaskan di dalam buku tasawuf modern, orang yang menginterogasi beliau menaikkan kakinya ke meja menunjuk beliau, "Hei Hamka, kamu pengkhianat bangsa." Lalu juga dijawab beliau, "Janganlah engkau mengulangi kata seperti itu kan. Kalau mau hukum saya, hukum saja kan, atau dengan membuat surat pernyataan dan sebagainya. Karena itu menyakiti hati saya kan." Dibilang pengkhianat, lalu Buya Hamka adalah sosok pahlawan bagi kita. Di situ juga dijelaskan bahwa Buya menulis di dalam buku tasawuf modern, dijelaskan di buku tasawuf modernnya itu, kalau seandainya ada silet gitu di atas meja itu, mungkin dia sudah, karena saking sakitnya beliau dituduh sebagai pengkhianat, mau menjual bangsa kita ke Malaysia gitu. Setelah itu beliau juga akhirnya pada waktu itu karena pertautan politik dan sebagainya, pada tahun 1900 dia 2 tahun 4 bulan Buya akhirnya keluar pada orde baru. Beliau kan masuk di orde lama, terus keluar di orde baru. Beliau akhirnya berdakwah di Masjid Agung Al-Azhar, berceramah di TVRI, di TV kayak gitu. Pada waktu itu juga pada tahun 1975 didirikanlah Majelis MUI, Majelis Ulama Indonesia. Pada waktu itu juga beliau terpilih secara aklamasi sebagai ketua MUI pertama pada tahun 1975. Dan akhirnya beliau mengundurkan diri karena memperjuangkan, karena beliau ini sosok seorang yang konsisten dengan hal yang berkaitan tentang agama. Pada waktu itu Kementerian Agama memaksa untuk MUI mencabut fatwa haram untuk merayakan Natal. Tapi Buya lebih baik menyerah, lebih baik mengundurkan diri daripada harus mencabut fatwa MUI tentang pelarangan hari Natal bagi kaum muslim. Itu saking keras komitmen beliau ke akidahan beliau. Tapi jangan kita kira beliau ini orangnya keras, enggak. Beliau lembut selembut-lembutnya. Karena juga pada waktu itu ada cerita yang dituliskan di buku anak Buya, Irfan Hamka. Itu waktu setelah beliau didatangi oleh 2 asisten pribadi Pak
Soekarno pada waktu itu, yang berpesan kepada beliau, menyampaikan pesan dari keluarga Bapak Soekarno pada waktu itu untuk sekiranya bersedia menyolatkan Soekarno ketika Soekarno meninggal. Setelah 5 hari dari sana, ternyata Bapak Soekarno meninggal. Buya dengan kelembutan hatinya, meskipun pada waktu itu beliau sempat dipenjarakan oleh pemerintahan yang sempat mengatakan beliau pengkhianat, tetapi beliau tidak. Beliau dengan kelembutan hatinya, kelembutan akhlaknya, sehingga beliau pun mau untuk menyolatkan Pak Soekarno. Ya, mungkin itu sebenarnya sedikit tentang karir beliau. Gimana? Wow. Apa ya, sungguh sangat menakjubkan sekali ya seorang Buya Hamka, yang padahal seharusnya kan biasanya kalau orang itu kalau merasa tersakiti itu dia akan membalas itu, akan balas dendam, tetapi dengan hati yang sangat amat baik, beliau tetap mau menyolatkannya walaupun hatinya telah disakiti oleh orang tersebut. Lalu selanjutnya bagaimana sih, kan katanya tadi beliau kan itu sastrawan juga kan, sastrawan, terus kemudian ulama, mufasir, pokoknya paket lengkap gitulah gampangannya seperti itu. Lalu menurut Anda itu bagaimanakah sih karya-karya beliau? Maksud saya seperti ini, kan karya beliau itu banyak. Nah, yang menarik menurut Anda itu apa sih gitu? Yang menarik menurut saya sebenarnya tasawuf modern. Di sana juga beliau orang modernis sekaligus orang tasawuf, jadi mengkombinasi antara tasawuf dengan modernitas. Juga ada lagi tafsir yang ditulis beliau waktu beliau di dalam buih, yang sampai hari ini tafsir kontemporer yang kita kenal tafsir Al-Azhar. Nah, sinilah beliau berterima kasih. Beliau sebenarnya nggak merasa katakanlah dia, ketika kebanyakan orang biasanya kalau dimasuk penjara merasa kayak hina. Beliau enggak. Mungkin kata beliau substansinya dari tulisan beliau itu yang saya dapatkan, ini sebelah anugerah gitu. Anugerah kepada saya. Coba kalau seandainya saya tidak berada di dalam bumi, mungkin saya tidak akan punya waktu untuk menulis 30 juz tafsir Al-Quran. Jadi sebenarnya keberkahan juga jika beliau, ya, ulama-ulama seperti inilah yang sebenarnya yang menjadi tauladan kita, karena perjuangan, meskipun dia masuk di dalam jeruji besi, tetapi semangat dakwah untuk umat, untuk mencerahkan, tetap bangkit. Jeruji tidak akan pernah bisa memadamkan api semangat ulama di dalam syiarkan agama Allah. Itu berapa lama ya beliau itu di penjara kok sampai bisa menulis 30 juz seperti itu? Beliau masuk penjara sekitar kurang lebihnya 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan? Sungguh sangat produktif berarti. Berarti memang dia hanya bermodalkan dengan meminta kepada yang bertugas di tahanan untuk meminta mungkin medianya, seperti mungkin pakai pulpen dan kertas gitu. Secara teknisnya mungkin saya nggak terlalu memahami, cuman yang saya tahu beliau menulis tafsir Al-Azhar itu di dalam jeruji. Entah itu ada keluarga yang juga dan lain sebagainya, mungkin belum sampai hari ini juga, maksudnya saya belum terbaca. Seperti itu. Mungkin kan itu kan sudah misalnya maksud saya seperti ini, buku itu kan sudah diterbitkan, kemudian ada nggak sih orang yang mungkin berpendapat, loh ini kan si Buya Hamka ini kan sempat di penjara, itu ada nggak sih yang mungkin mengolok-olok penulis
tafsir 30 juz itu jebolan napi gitu mungkin atau seperti gimana gitu? Ya sejauh yang saya ketahui nggak ada sih. Cuman Nggak ada. sebelum dulu pada waktu pertentangan dulu, Buya Hamka adalah sosok seseorang yang keras dalam menolak partai kiri atau yang sering kita istilahkan untuk kaum komunis gitu, golongan komunis yang pada waktu itu juga ingin menduduki kekuasaan Indonesia pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu sebenarnya Buya Hamka yang bisa masuk BUI itu karena dituduh superstif gitu. Dan banyak Buya sebenarnya karya-karya Buya itu yang dianggap plagiat pada salah satu sastrawan Manfalufi juga yang berada di Mesir oleh golongan kiri ini, sehingga diterbitkan di Lekra Buya sebagai plagiat gitu dan sebagainya. Jadi untuk kalau yang tafsir Al-Azhar saya sebenarnya maksudnya belum mendengar gitu ada kritikan dan sebagainya. Cuman kalau untuk karya beliau dulu sempet, cuman bukan tafsirnya, cuman karya-karya beliau yang lain itu dianggap plagiat dari sastrawan asal Mesir Timur Tengah. Lalu untuk karyanya itu kan yang lain itu kan banyak. Ya. Nah, tafsirnya itu kan sudah diterbitkan, maksud saya sudah ditulis. Tadi kan Anda sudah menjelaskan, sudah memberitahukan bahwa Buya Hamka itu menulis tafsir 30 juz itu di BUI. Lalu untuk karya-karya yang lain mungkin Anda mengetahui gimana beliau itu menulisnya gitu? Sebenarnya karya beliau sih ada banyak. Nah, beliaunya kita nggak usah membahas secara teknis beliau menulisnya bagaimana. Cuman beliau kalau yang saya tahu kan sastrawan, penulis, sih di rumah beliau sudah tersedia alat-alat untuk menulis dan sebagainya. Cuman karena saya nggak hidup di zaman itu, mungkin saya nggak melihat beliau yang sedang menulis gitu ya. Nah, cuman karya-karya beliau banyak. Nah, saya akan menyebutkan 3 karya beliau yang fenomenal menurut saya gitu kan. Mungkin sahabat-sahabat yang penonton YouTube kami ini mungkin nanti bisa mencari e-book dari karya-karya beliau atau buku verbal, banyak terdapat di Gramedia sebagainya, di toko-toko buku. Tasawuf modern, tafsir Al-Azhar 30 juz, terus tenggelamnya kapal Panderweg. Jadi banyak sekali karya-karya beliau, cuman saya menjelaskan 3 itu. Bisa teman-teman penonton kalau mau baca silahkan. 3 karya recommended banget untuk kalian. Mungkin itu saja ya, mungkin untuk pertanyaan diskusi kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih untuk pembicara kita pada hari ini yang sudah mau hadir, yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama mengenai Mufasir Nusantara, yaitu Buya Hamka. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.